Kita tunggu 5 menit lagi untuk kawan-kawan yang masuk. Silakan kalau ada grup yang lainnya supaya bisa disampaikan untuk masuk ke dalam ruang Zoom. Total di grup WA kita ada 25 orang. Totalnya ini yang baru masuk ada 11 orang. Jadi 14 lagi, 13 lagi, 25. Nah, 13 orang lagi yang belum hadir. Atau yang baru bergabung, saya kirim ulang untuk link Zoom-nya. Oke, sudah 13 orang yang hadir.
Baik, sambil berjalan kita mulaikan untuk perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Jadi, untuk pertama kali pada hari ini kita memulai perkuliahan di semester genap. Jadi, harapan saya semua kamera bisa diaktifkan. Ya, seluruhnya bisa mengaktifkan kameranya untuk saling mengenal karena kita baru pertemuan pertama. Oke, ini semester 2 ya. Ya, semester 2. Baik, jadi eh, selamat bergabung di mata kuliah Hukum Administrasi dan Tata Negara. Pertemuan kita akan kita lalui dengan metode non-kelas, namun di dalam portal masih terdapat 5 pertemuan yang kelas. Nah, nanti saya coba koordinasi ke biro terkait agar dapat diubah menjadi non-kelas khusus di kelas saya. Kenapa saat ini saya tidak berdomisili di Kota Medan? Jadi tidak memungkinkan untuk pertemuan dilakukan secara kelas. Nah, kalau dari pengumuman yang ada disampaikan dari kampus, nah maka reguler 2A. Reguler 2A itu 5 pertemuan perkuliahan berbasis kelas, 10 pertemuan perkuliahan berbasis non-kelas. Nah, ini metode baru yang digunakan di kampus kita, ya kan? Nah, kalau semester lalu masih full kelas seluruhnya, kalau tidak salahnya beberapa. Nah, kalau saya lihat ya, ini semester genapnya metodenya agak baru. Jadi perkuliahan berbasis kelas atau ceramah dan perkuliahan non-kelas, penugasan, studi lapangan, dan aktivitas lain sebagainya sesuai ketetapan Ketua Prodi. Nah, jadi walaupun nantinya kita perkuliahan secara non-kelas ataupun saya katakan kita secara daring, nah di sini bisa dosen mengunggah bukti dokumentasi pelaksanaan aktivitas non-kelas pada portal dosen untuk melakukan absensi secara daring atau online. Nah, jadi nanti tinggal kita adakan nantinya bagaimana tugas sifatnya individu atau kelompok. Nanti kan kita bahas bersama-sama. Saya kembalikan kepada yang ibaratkan kalau kita eh, kelompok bisa seperti ya, seminar Zoom kan gitu. Jadi siapa yang menjadi pematerinya. Nah, namun ya di tempat masing-masing atau di dalam satu lokasi sendiri.
Jadi salam kenal untuk kita semua. Mungkin untuk nama saudara sudah melihat di portal masing-masing. Nah, dan kita mungkin baru bertemu ya kan di semester ini. Semester lalu semester ganjilnya saya cuti, ya kan tidak eh, ngajar. Nah, semester ini baru kembali aktif untuk kembali mengajar. Namun kondisinya saya sekarang bertugas di Pangkal Pinang, kesehariannya sebagai hakim di Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya juga baru aja bertugas di sini dari awal Februari. Nah, sehingga tidak bisa untuk eh, kegiatan di kelas. Selama 16 pertemuan, kita akan berbicara mengenai hukum administrasi dan tata negara. Nah, di beberapa program studi yang ada di beberapa perguruan tinggi, antara hukum administrasi dengan hukum tata negara itu dibedakan, ya kan? Namun di kampus kita, nah dia digabungkan antara hukum administrasi dan tata negara. Tapi saya tidak tahu nanti apakah ada khusus dia membahas hukum tata negara. Tapi secara garis besar yang kita bahas nantinya adalah hukum administrasinya. Tata negara akan kita singgung. Nah, sedikit tahu sesuai dengan RPS. Nah, kita lihatlah dulu RPS kita di dalam satu semester ini. Sebentar. RPS yang sudah ditetapkan oleh program studi. Artinya rencana pembelajaran kita selama satu semester. Nah, di pertemuan pertama, ya seperti biasa kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nantinya di pertemuan kedua, kita berbicara mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara dan apa itu hukum administrasi negara. Kemudian di pertemuan ketiga, kita akan berbicara mengenai kekuasaan negara, hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara dan sumber-sumber hukum administrasi negara. Nah, kemudian lanjutan lagi di pertemuan keempat, ya, akan berbicara hubungan HTN dengan HAN dan sumber-sumber daripada HAN. Yang kelima, kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum publik, macam-macam jabatan pemerintahan, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat, dan keputusan administrasi negara. Yang kelima sama keenam dia sama untuk materinya, oh, ya sama materinya. Nah, lanjutannya dari pertemuan kelima, pertemuan ketujuh mengenai kewenangan pemerintahan, pertemuan ke-8 kita UTS tetap melalui daring, pertemuan ke-9
berbicara tentang perizinan, unsur-unsur perizinan dan bentuk dan isi izin. Nah, pertemuan ke-10 yaitu mengenai instrumen hukum keperdataan yang dapat dipergunakan pemerintah. Nah, dalam arti hubungan pemerintah dengan hukum privat, ya kan? Bagaimana pemerintah sebagai hukum publik, nah, melaksanakan kerjasama, misalnya dengan berbagai badan hukum atau menciptakan badan-badan hukum. Nah, pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang AAUPB, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Pertemuan ke-12-nya lanjutannya juga. Pertemuan ke-13 mengenai unsur-unsur dari keputusan, macam-macam keputusan, dan syarat membuat suatu keputusan. Nah, 14 sama. Nah, 15 mengenai keputusan administrasi negara yang bersifat umum, norma konkret, sanksi, paksaan pemerintah, dan penarikan gugatan. Pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, kalau di portal kita perkuliahan sampai di 9 Juli, 9 Juli 2024. Jadi lebih kurang ada ya 2 atau 3 bulan ya kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, hanya saja nantinya di portal saya ini di pertemuan ke-4, 6, 7, 11, 12 ini masih dalam bentuk kelas. Jadi coba saya koordinasi lagi dengan biro. Jadi selama bulan puasa ini 2 kali pertemuan kita, untuk minggu depan sekali. Habis itu saya nggak tahu apakah di Lebaran di tanggal 10 di hari apa? Rabu ya. Kalau tidak ada kendala, berarti hari Selasa masih ada jadwal, tapi tidak mungkin kan kita kuliah di malam takbiran. Nah, nantilah kita lihat keputusan dari eh, kampus, apakah masih ada perkuliahan di tanggal 9-nya atau tidak. Nah, kalau tidak, maka inilah nantinya yang harus kita sepakati bersama ketika ada hari-hari libur, ya kan, hari libur ataupun eh, dari saya juga ada berhalangan misalnya hadir karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya kan, nanti kan kita tentukan. Nah, apakah saudara memang kuliahnya sore sampai malam atau ada di pagi hari? Ya, Kelas malam siapa yang, semua, Pak. hah? Kelas malam Sore semua. sampai malam, Pak. Pas malam ya, dari jam berapa? Dari jam jam 7 sampai jam 10, Pak. 7 sampai Jam jam 7 10. sampai jam 10. Nah, itu kalau nanti ya kita lihat kan Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Senin sampai Jumat full. Full Senin ya. sampai Kamis, Pak. Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis full. Berarti Jumatnya yang kosong. Nah, bisa nanti kalau seandainya di hari-hari yang seperti libur nasional ataupun ada kendala, kita bisa ngisi di hari Jumat atau di sore harinya kan gitu. Kalau memang saudara yang bekerja bisa ikut lebih awal untuk perkuliahannya, misalnya di jam 5, ya kan. Nah, kalau di bulan puasa ini ya kemungkinan kan
malam baru bisa kan. Nah, nanti setelah lepas Ramadan, ya kalau seandainya kendala, nah kita bisa jadwalkan di sore harinya, kan gitu. Kita lihat situasi bagaimana nantinya hal-hal yang terjadi. Baik, untuk melakukan pendataan, saya coba untuk melakukan absensi terlebih dahulu kepada saudara Adelia Fitri Wijaya. Hadir, Pak. Adelia kerja atau full kuliah? Kerja, Pak. Kerja ya. Biasa jam berapa pulang? Pulang jam setengah 6 sih, Pak. Setengah 6. Oke, kerja di pemerintahan atau swasta? Di swasta, Pak. Oke, baik. Aditya Rizky, Hadir Pak, hadir Pak, hadir. sudah bekerja atau full kuliah? Sudah bekerja Pak. Kerjanya di mana? Kerjanya usaha sendiri Pak. Oh, usaha sendiri berarti bisa menyesuaikan waktu ya. Iya Pak. Oke. Atau nih di semester ini, waktu semester 1 ada yang tidak satu kelas ini di ruangan ini. Ada ya? Ada Pak, sebagian Pak. Iya, diacak deh ya, gabung. Makanya kita saling mengenal kan, buka gambar apanya, kameranya, jadi bisa teman-temannya melihat kan satu sama lainnya. Karena hanya 5 kali tatap muka. Kalau dia yang normalnya. Angga Prayoga. Hadir Pak. Mana nih wajahnya Bang Angga? Ya Pak. Oke, jangan takut lah yang ganteng-ganteng kok apa ya kan. Wajahnya nggak mau ditunjukkan. Kerja atau full kuliah? Kerja Pak. Kerja di mana Bang? 4.000 Pak di pajak. Oke, jualan ya berarti. Iya. Nggak dengar kan suara ada orang teriak-teriak tadi kan? Nggak ya? Enggak Pak. Karena lagi ada bola kan di RCTI Indonesia lawan Vietnam. Jadi berhubung kawan-kawan kos saya lagi nonton bareng bola. Jadi maklumlah anak kos selama di perantauan. Anggi Anggraini Manik. Saya, Pak. Oh, ada 2 perangkat dibuka berarti Anggi. Enggak, Pak. Satu rumah sama teman. Oh, sama ya satu di silent kan, jadi Pak dia kan. Nah, Anggi kerja atau kuliah full? Kerja, Pak. Kerja di mana? Di toko emas, Pak. Wah, ini bisa ini, tapi lagi mau lebaran ini mahal ini harga emas ya kan. Gak ada yang berani beli emas. Nanti setelah lebaran baru banyak yang jual ya. Udah Iya, habis benar. uang terakhir. Di mana toko emasnya? Di Di Peringkat? pajak kambing, Pak. Hah? Di pajak si kambing, Pak. Oh, banyak sekali. Oke, lanjut. Azahra Indah Pristarani Boruhutasoid. Hadir, Pak. Agak susah ya menyebutnya Pristarani ya. Pris. Kerja atau kuliah full? Kerja, Pak. Kerja di mana, Di Zahra? lapas perempuan. Ya, Di lapas. lapas perempuan, ya. Oke, lapas. Ini wanita perkasa ini ya kan. Nah, kemudian bed
Sida Valentina Tarigan. Hadir, Pak. Kerja atau full kuliah? Kerja, Pak. Di mana? Di lapas anak, Pak. Oh, lapas anak. Dekat sebelah lapas perempuan lah ya, kalau nggak salah. Depan ya, depan lapas perempuan. Iya, Pak. Sebelahan, Pak. Di belakangnya. Sebelahan, iya di belakang, depanan. Memang kita banyak yang dari sana, mahasiswa kita memang dari lapas. Kemudian Cici Widya Tamara. Ada Cici belum masuk ya. Dava Ihsanin Nurti. Hadir, Pak. Oke, Bang Dava kerja atau full kuliah? Kerja, Pak. Kerja di mana, Bang? Di kafe, Pak. Kafe. Ya bisa, yang mau makan minum nanti ke tempat Dava, biar dapat diskon ya kan, Bisa, Pak. 10%. Di mana kafenya Dava? Di Komplek Tasbi, Pak. Komplek Tasbi. Apa namanya? Kian K. Yanki. Iya, Pak. Oh, ya kalau tempatnya enak, ya saya nanti pas pulang bisa nanti saya buat acara buka bukber di sana ya kan. Di Bisa, Pak. Tasbi. Tasbi 1 ya? Iya, Pak. Oke oke. Baik. Kemudian Deansa Hakiki Lumban Gaul. Iya, Pak. Kerja atau full kuliah, Bang? Ada usaha di rumah, Pak. Oh, saya di rumah. Baik, berarti free ya. Artinya bisa full lah masuk nantinya. Baik, kemudian Dodi sampai malam Tarigan. Hadir, Pak. Sambil kerja atau kuliah full? Kuliah sambil kerja, Pak. Di mana kerjanya, Bang? Di lapas anak, Pak. Oh, lapas anak. Sama tadi sama si Bet Sida ya. Sama, Pak. Sama. Iya. Ya, udah enak kalau penelitian di situ ya kan. Tapi unik Iya. namanya Bang, ya kan? Dodi sampai malam, ya kan? Berarti lahirnya malam ini ya? Nggak tahu juga ya. Emang kalau Tarigan ini masuk ke Batak atau Karo? Masuk ke Karo, Pak. Hmm. Kalau Karo memang unik-unik namanya, ya kan? Iya, Pak. Ada Oke. arti-arti gitu. Iya itu makanya. Nah, ada jumpa, ada apa dia kan namanya. Oke, baik Erwin Daniel Febrianto Manurung. Ada Erwin, belum ada ya. Fani Diva Luisa Napitupulu. Fani, belum ada. Nanti sambil ditengok juga temennya. Fatin Khairun Nisa. Ana Fatin, nggak ada ya. Flora BF Sembiring. Saya, Pak. Oh ini baru ya, kok di portal BF. Buru, Pak. Nah, makanya tadi mau saya tanya apa kepanjangannya. Nanti disampaikan ke biro karena namanya dia di sini Blora BF Sembiring. Kerja atau kuliah full Kak Flora? Kerja sambil kuliah, Pak. Kerja di mana? Di toko emas juga, Pak. Oh sama-sama siapa tadi? Sama si Anggi, Pak. Anggi ya. Oke, satu tempat kerja ya. Satu tinggalnya berarti sama juga. Iya, Pak. Sama tinggal juga, Pak. Oke. Habib Rauf Fahrepi. Habib, ada Habib. Oh ini berarti lagi ngisi apa nih? Tausiah atau jadi imam tarawih ini. Karena Habib dia kan. Haikal Ramadan Adrianto.
Ada Haikal? Nggak ada. Intan Wahyuni. Hadir, Pak. Ya, mana nih wajahnya Intan? Ini Pak, nggak dengar sore lagi. Luar. Oke. Kerja atau kuliah full? Sambil kerja atau kuliah full? Iya, Pak. Hah? Kuliah full. Oke, baik. Kezia Novrianti Goknauli Boru Sitangga. Saya Pak, hadir, Pak. Keza kuliah atau kuliah full? Kerja atau sampai kuliah full? Kuliah sambil kerja, Pak. Sambil kerja? Kerja di mana? Usaha keluarga, Pak. Hah? Usaha keluarga, Pak. Oke, yang malu-malu. Oke, Lucky Ratu Irminda Hutasoid. Hadir, Pak. Oh, saya pikir tadi laki-laki namanya Lucky. Ya Cewek, kan, Pak. rupanya karena ratunya baru nengok. Oke, kerja atau kuliah full Kerja, Pak. di mana? Di Pengadilan Negeri Medan, Pak. Wah, Hakim, honor atau apa ini PNS? Tetap, Pak. Fungsional, Pak. PNS, Iya, PNS, Pak. PNS APP, Arsiparis, Pak. Arsiparis. Staf. Tahun berapa? Iya. Dari tahun berapa? Masuknya dari tahun 2002, Pak. Angkatan COVID. 2022. Iya, Pak. Wah, nggak pernah nampak saya berarti karena mungkin apa kan Iya, di baru masuk. dalam ruangan aja ya. Di mana ditempatkan di bagian perdata? Kepegawaian, Pak. Oh, kepegawaian. Yalah, nggak pernah agak keluar kan? Iya, Karena Pak, saya betul. baru di sini. Kalau di Medan dulu saya kesehariannya ya pengangguran banyak acara kan gitu sekalian. Dosen hobinya beracara, profesinya dosen. Habis itu uji kemampuan hakim ad hoc, PHI, ya alhamdulillah lulus. Nah, saya sering banyak diskusi sama Pak Minggu Saragi. Nah, itu senior saya. Ya kan, beliaulah mentor saya untuk sampai bisa lulus banyak saya sharing. Ya mudah-mudahan lah doakan saya bisa balik pulang kampung bisa tempatkan di PN Medan. Ya, amin, Pak. Nah itu ada juga asisten Pak Minggu yang baru selesai kalau nggak salah siapa, alah saya lupa namanya, asisten Pak Minggu itu ada juga di PN. Nah alumni kita nggak salah baru selesai tahun yang wisuda kayaknya belum sih. Nanti mungkin yang bulan 5 dia. Oh, iya, Pak. Oke. Ya. Jadi panggilannya apa biasanya Ratu? Lucky aja, Pak. Lucky ya. Oke, Lucky. Siap, Baik, Pak. M Tegar Pratama. Tegar. Mana sih Tegar? Belum ada. Putro Notonegoro. Hadir, Pak. Oke, ini Putro bukan yang lagi bimbingan Iya, sama Pak. saya? Bener, Pak. Bener. Kok bisa? Ya, ini karena ngambil apa mata kuliahnya kan waktu itu kan saya sambil kerja pagi, Pak. Jadi mata Eh, kuliah ini saya tuh nggak masuk gitu, Pak. Jadi kosong. Jadi saya ngulang. Oh, makanya ini kok ada masih Putro kan? Nah, Iya, Pak. mana udah selesai belum? Belum, Pak, lagi Direvisi? nyari nyari banyak ininya juga banyak sumber juga, Pak, gitu kan biar lebih akurat gitu, biar lebih pas gitu. Oke, ya yang penting kalau mau ngejar yang di bulan 5, ya kan, jangan sampai Iya, Pak. di akhir bulan 5 untuk pengajuan sampai sidangnya kan. Iya, 9 Pak. kan, bisa kita sebelum Lebaran seharusnya bisa seminar, proposal, ini habis Lebaran Iya, Pak. nanti kan. Iya, Pak. Sudah dikerjakan lah, ya Siap, Pak. tergantung nanti mau cepat atau lama ya kan. Iya, Pak. Oke, baik, Fernando Situmeang.
Ada Fernando, belum ada. Rahma Dwi Mutia. Ada Rahma Dwi Mutia. Ada Riki Andika. Mana Bang Riki Andika? Di absensi ini, di partisipan ada. Mana dia nih? Ada masuk kamar mandi mungkin ini. Selin Hadir Pak, Lumong. saya Pak Riki Andika Pak. Riki dari mana Bang? Jaringan Pak. Oh jaringan ya. Kuliah full atau sambil kerja? Sambil kerja Pak. Kerja di mana? Kerja di Gaperta Pak. Apa itu? Hukum Kodam 1 Bukit Barisan Pak. Oh tentara. Siap. Siap Pak. Oh siap. Kumdam ya di apa? Siap di Gaperta Pak. Gaperta berarti Jasdam ya enggak? Jasdam. Siap, sebelah Jasdam Pak. 11 Jasdam ya. Siap. Oke. Baik, Seli and Lumongga. Ada Selin. Selin. Ini ada juga nih mana Selin? Jaringan mungkin ya. Selin. Taufik Pandaroni Simamora. Saya Pak, hadir Pak Selin. Oh, Selin. Oke. Selin sambil kerja atau kuliah full? Sambil kerja Pak, Di mana kerjanya? di Pengadilan Negeri Medan Pak. Sama sama Luki. Iya PNS Pak. juga. Iya Pak. Di bagian apa? Kepegawaian? Pidana Pak. Pidana. Pidana. Oke. Sama masuknya di PN Medan. Enggak Pak, juniornya Kak Luki Pak. Oh, tahun berapa masuk? Berarti baru? Iya Pak, 2023? 2022 masuk Pak CPNS. Oh, CPNS ya. Ya, mantap bisa langsung ditempatkan di PN Medan langsung. Iya Pak. Ya, oke. Taufik, tadi mana Bang Taufik Pandaroni? Saya Pak. Baik Bang, sambil kerja atau kuliah full? Sambil kerja Pak. Kerja di mana? Ikut sama Om Pak kerja di toko papan bunga. Oke, baik. Yeti Anggraini Simarmata. Hadir Pak. Kuliah sambil kerja atau kuliah full? Kerja sambil kuliah Pak. Kerja di mana? Di Pengadilan Negeri Medan Pak. Oh, banyak. ASN juga. ASN Pak. Tahun masuknya tahun berapa? 2021 Pak. Banyak yang saya nggak nampak ya. Padahal saya kalau untuk pegawai ya perdata pidana ya banyak. Ini memang yang batin nih penentu-penentunya ini disembunyikan di dalam, nggak keluar-keluar ya. Ya, memang kalau saya ngobrolnya sering sama PTSP, sama security. Ya, semua security kenal. Kan gitu. Oke, kemudian Zahwa Aulia Putri. Hadir, Pak. Zahwa kuliah sambil kerja atau kuliah full? Kerja, Pak. Di mana? Ada usaha, Pak. Usaha. Oke, baik. Online. Ya, mana tahu kawan-kawannya kan bisa belanja nanti di tempat temannya. Enggak, Pak. Oke, Buka. baik. Baik, jadi kenapa saya saling mengenal untuk kita semua, karena ini reguler 2, jadi pasti hampir keseluruhan sambil kerja, ya untuk memetakan siapa nantinya yang bisa hadir setiap harinya, artinya tidak mengganggu dengan pekerjaan,
sama yang harus menyesuaikan dengan jadwal seperti di lapas, atau kan kadang harus ada shift-nya, ada yang pagi atau malam. Kalau yang PN udah pasti bisa hadir setiap harinya, kecuali ini lagi memang ada perlombaan, lagi sibuk-sibuknya ini kan, WBK, WBBM, saya mah di kantor pun lagi sibuknya kan gitu. Untuk besok kegiatan kalau di tempat saya untuk pengawasannya besok sama hari Kamis. Nah, bagi nantinya yang tidak bisa hadir ataupun berhalang hadir, bisa nantinya disampaikan melalui grup kita yang sudah dibuat, ya kan, nama, MPM, alasan tidak hadirnya. Nah, jadi saya orangnya tidak terlalu memaksakan mahasiswa untuk wajib hadir dalam keadaan apapun. Karena saya juga kuliah dulu S1 sambil bekerja, ya kan. Jadi memaklumi bagi mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Tapi memang ya kembali kepada kejujuran kita masing-masing, ketidakhadirannya memang karena hal pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan kan gitu, ataupun ada aktivitas lainnya yang tidak bisa kita hadir. Nah, disampaikan jadi bisa tahu supaya saya bisa nantinya menentukan bagaimana penilaian daripada saudara, ya kan. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Untuk bagi saya nilai itu untuk mahasiswa bukan seperti nilai ketika kita sekolah SD, SMP, SMA yang CBSH, ya kan, catat buku sampai habis. Tidak. Nah, ilmu yang saya transfer hanya paling sedikit, 30 atau 40%. Selanjutnya itu kembali kepada penafsiran masing-masing. Makanya lebih banyak kita nantinya bisa sharing, diskusi, tanya jawab, ya kan, bagi nantinya temannya yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya. Nah, itu yang bisa menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan. Artinya program studi yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Apalagi saudara masih semester 2. Nah, mungkin kalau si Lucky, Yeti, atau si Selin, memang ini keseharian mereka kan gitu, yang seperti beta beta ya Betsida, kemudian tadi siapa tadi, Anggi atau apa yang di lapas. Nah, untuk menyesuaikan daripada pekerjaannya di bidang hukum. Nah, untuk yang lain kan gitu. Nah, karena banyak mahasiswa, saya selalu tetap mengingatkan di awal perkuliahan, jangan menjadikan program studi pilihan saudara itu karena keinginan orang tua, karena ikut-ikutan dengan teman, atau ada pacarnya Fernando Situmeang belum dipanggil. Saya coba cek dulu tadi, mungkin karena jaringannya jadi nggak kedengaran, Bang. Nama lengkapnya siapa tadi? Fernando Situmeang. F. Nggak ada di sini namanya. Siapa nama depannya, Bang? Mana Fernando? Fernando Situmeang, Pak. Fernando Situmeang, Pak. Fernando Situmeang aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada namanya di absen di apa portal. Soalnya Pak, saya pun Pak baru tadi di ACC Pak. Jadi kemungkinan mungkin belum ada Pak. Bisa jadi belum Iya, Pak. muncul di portal. Nanti ingatkan aja minggu depan ya.
ya kan? Iya, Pak. Nah, minggu depan nanti ingatkan biar bisa untuk di absen 2 kali. Nah, Iya, Pak. oke. Jadi itu tadi saya sampaikan, ya kan? Jadi jika saudara memang tidak bisa hadir, ya silakan kalau ada aktivitas yang sehari-hari, kan? Nah, jadi kalau saudara kuliah ambil prodi karena paksaan atau karena coba-coba, nanti hasil akhirnya saudara belum tentu akan berkecimpung di dunia hukum. Banyak nanti yang akan lari, bisa jadi pengusaha atau bahkan ya driver atau sebagainya. Nah, jangan sampai jadi anggota PBB ya kan, pengangguran besar-besaran. Nah, itu dia. Nah, jadi silakan cari sesuai dengan apa ya, kepribadian diri Anda, sesuai dengan keahlian saudara, gitu dia. Kenapa? Karena saya sudah pernah mengalaminya. Jadi sebelum saya kuliah ilmu hukum, saya kuliah komputer di Harapan. Selama 3 semester, ternyata tidak di basic saya ataupun tidak mampu saya untuk mengikuti bahasa pemrograman atau ilmu komputer tersebut. Akhirnya sia-sia. Nah, kemudian saya berhenti, saya ambil hukum karena memang keseharian saya dulunya juga di berkaitan dengan bidang hukum. Memang di awal orang tua sudah bilang, ya kan kemampuan kamu tidak di sini. Tapi karena saya lihat, ya kan temuan itu ketika jadi programmer, jadi apa? Oh enak ini kan gitu di bidang IT. Ternyata bukan basic kita, bukan gaya kita gitu deh. Nah, itu yang saya ingatkan. Kenapa? Apalagi kalau yang masih ada subsidi dari orang tua. Jangan sia-siakan uang dari orang tua, kan gitu dia. Nah, ya kan. Jadi manfaatkan, ya kan. Nah, supaya bisa hasil akhirnya menjadi kebanggaan bagi keluarga yang dia bekerja di swasta, bukan yang di ASN kan gitu. Nah, jadi itu saya tetap di awal saya sampaikan kepada mahasiswa, ya kan, jangan jadikan program studi yang saudara ambil itu karena ikut-ikutan orang atau permintaan orang tua atau ya ada pasangannya kan gitu. Karena pasti ada nantinya yang cinta lokasi atau lainnya kan gitu. Nah, jadikan ini menjadi hobi saudara. Hukum merupakan ilmu yang dinamis. Dia bisa berubah kapanpun. Tidak hukum yang statis gitu ya. Nah, jadi hukum administrasi negara pada dasarnya merupakan, jadi hukum kita itu ada dibagi ke dalam 2, hukum publik dan hukum privat. Dan hukum publiknya, induknya adalah hukum tata negara. Anaknya ada hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, hukum pemerintahan, hukum keuangan negara, dan sebagainya. Nah, kalau saya konsentrasinya sebenarnya di bidang hukum ketenagakerjaan yang masuk kepada ruang lingkup hukum administrasi negara. Nah, jadi makanya
saya coba mengetes kemampuan saya 2023 semalam ikut dalam seleksi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. Merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ataupun di bidang ketenagakerjaan. Ternyata masih ada kemampuan di bidang itu. Nah, jadi S1, S2 saya memang murni di bidang ketenagakerjaan. Tapi dia masuk kepada hukum administrasi negara dan kesehariannya saya ngajar dari tahun 2012 mengajar hukum ketenagakerjaan hanya baru 2 semester di kampus sebelumnya. Sebelum saya bergabung di Pancabudi, selebihnya ya ini mengajar HAN maupun HTN. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya pahami bisa saya transfer kepada saudara semua sedikitnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi saudara, ya kan, utama bagi para ASN nih, si Luki dan teman-temannya yang bekerja di bidang administrasi negara, gitu. Nah, jadi ya berbicara kalau dia administrasi sudah jelas mengenai ya kan apa aktivitasnya. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pejabat tata usaha negara kan gitu. Nah, jadi sebelum kita ke sana, ini biasanya saya dalam hal penilaian melihat kepada 4 aspek: kehadiran, keaktifan dalam kelas, tugas, ujian. Nah, tugas sesuai dengan amanat dari peraturan kampus kita itu merupakan kewajiban. Nantinya di pertemuan kedua lah kita sesuaikan karena 5 pertemuan nantinya kita buat dia tugasnya apakah bentuk presentasi per individu atau sifatnya per kelompok kan gitu. Nah, nanti sambil didiskusikan sama teman-temannya, minggu depan kita bisa putuskan. Kalau di absensi ada total 29 orang. Nah, 29 dibagi 5 berarti bisa 6, bisa 5 satu kelompok kan gitu. Bisa 6, bisa 5. Nah, tinggal nanti metode yang kita buat bagaimana, ya kan. Nah, tentang pemahaman pada administrasi ya, apakah nanti akan saya kasih temanya, saudara kembangkan dalam bentuk sebuah jurnal saja, ya kan. Kemudian kita presentasikan. Nah, ujian nantinya tatap muka sepertinya ujiannya, dan nanti yang ngawas sudah pasti bukan saya. Nah, itu. Dan saya juga belum tahu ini bagaimana untuk memeriksa lembar ujian saudara semua nantinya. Nanti kita lihatlah. Saya akan coba koordinasi dengan biro terkait nanti bagaimana mekanisme ujian bagi saya yang berada di luar kota Medan. Itu. Nah, jadi HAN ini di dalam ilmu hukum merupakan mata kuliah yang wajib karena dia masuk kepada hukum publik dan hukum privat juga, itu juga masuk kepada hukum mata kuliah yang wajib. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya, bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara itu. Apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau malah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ya kan? Nah, apa yang dia harus lakukan di dalam setiap melakukan pelayanan kepada masyarakat ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dapat berlaku umum, ya kan? Tidak kepada sifatnya individual, tapi umum. Nah, dalam arti ya kepada siapapun kebijakan yang dibuat oleh badan atau pejabat administrasi negara ini sah. Makanya dalam RPS yang terbaru, ya kan, lihat bagaimana keputusan daripada administrasi negara itu, dan bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik, kan. Nah, ini sekilas saja. Nah, hukum administrasi negara di beberapa negara, misalnya di Belanda namanya Bestuurrecht, ya kan, hukum pemerintahan. Nah, kalau di Inggris administrative law, kan. Nah, kita muara kita ataupun kiblat kita adalah dari hukum Belanda yang sampai saat ini masih kita akomodasi. Yang baru berubah hanya hukum kitab hukum pidana kita yang mungkin 2026 ya baru nanti berlaku. Sedangkan untuk perdata kita masih warisan dari Belanda. Nah, administrasi sering disepadankan dengan tata usaha pemerintahan, tata usaha negara. Nah, sedangkan Bestuurrecht secara seragam disepadankan dengan pemerintahan. Nah, jadi hampir sama administrasi dengan tata usaha negara. Nah, sifatnya ya bagaimana membuat satu kebijakan secara tertulis. Kan itu dia, secara tertulis. Untuk berlaku kepada masyarakat. Dan nah, ini udah sekilasnya ruang lingkupnya. Dan bagaimana ketertiban keamanan diregulasikan, tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintahan, tata ruang pemerintahan. Nah, kemudian berkaitan dengan penegakan hukum administrasi negara. Itu. Nah, ada namanya lembaga administrasi negara itu terhadap pengawasan daripada aparatur sipil negara, pengawasan organ pemerintahan, dan kedudukan hukum pegawai pemerintahan atau hukum administrasi negara. Nah, jadi belajar hukum administrasi negara ini bukan satu mata kuliah yang asik sebenarnya bagi mahasiswa. Ketika mahasiswa belajar pidana ataupun perdata, nah itu baru merupakan hal yang semangat untuk dipelajari. Kenapa nih hanya seperti mata kuliah umum, ya kan, mata kuliah wajib. Jadi ya tidak banyak diminati oleh mahasiswa, khususnya juga nanti pada saat pembagian konsentrasi. Sangat sedikit yang berani mengambil HTN sebagai konsentrasinya. Seperti teman kita Putro itu HTN.
Putra itu ATN, kemarin agak kesulitan dia untuk membuat judulnya. Dan gitu ya, alhamdulillah sih rezeki saya bisa membimbing beliau gitu ya kan. Nah, jadi bisa kita tentukan bagaimana kaitannya keperdataan dengan pemerintahan. Gitu ya. Karena terus terang, kalau saudara mengambil HTN itu sumber datanya memang sangat sulit. Makanya banyak mahasiswa itu lebih aman ngambil pidana atau perdata daripada HTN. Itu. Nah, saya baru Bang Putro inilah saya membimbing yang mengambil HTN. Selama ini mahasiswa bimbingan skripsi saya kebanyakan pidana. Kebanyakan pidana, sementara bidang konsentrasi saya adalah HAN khususnya kan gitu. Jadi, ya kalau dia HTN, nanti akan kita bahas apa perbedaannya antara HAN dengan HTN. Nah, jadi untuk hari ini saya rasa demikian untuk perkenalan kita, ya kan. Nah, kenapa bisa panjang nggak ada putus? Tadi awalnya kan saya kirim linknya, kemudian saya coba beli langganan Zoom melalui Shopee, ya kan, yang per bulan cari agak murah, makanya bisa lanjut dia. Biasanya kan 40 menit langsung putus, kemudian diulang kembali, ya kan, setelah itu kita masuk lagi. Supaya nggak terganggu, saya cobalah untuk berlangganan, walaupun yang KW tidak yang resmi, kan gitu. Baik, untuk sampai di sini saya rasa belum ada yang bisa kita diskusikan, cuma minggu depan sudah ada ya satu keputusan bagi kita, apakah kita untuk tugasnya secara kelompok atau individu. Nanti silakan berkomunikasi sesama temannya. Yang jelas 5 pertemuan terakhir lah nanti kita lakukan untuk presentasinya, berarti di pertemuan ke-10, 10, 11, 12, 13, 14. Itu dia. Atau di pertemuan ke-11-nya. Nanti kita lihat bagaimana situasinya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya untuk esok hari. Bagi yang mau menjalankan ibadah tarawih, kalau di sini sudah selesai karena buka puasanya jam 6.15. Nah, jadi lebih awal ya dari Medan. Nah, tadi saya sudah tarawih, makanya bisa aman 8:30 dia. Baik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Untuk link Zoom minggu depan tetap sama. Mungkin selama 1 bulan ini link Zoom-nya itu masih sama, tetap yang tadi saya share. Jadi tinggal masuk aja langsung tanpa ditanya lagi, Pak apa linknya, kan gitu. 8:30 kita sudah mulai kelasnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembali.